Bayangkan diri Anda berada di tengah padang pasir yang tiada ujung. Udara panas menyengat, butiran pasir halus menghantam wajah Anda setiap kali angin bertiup. Dan di cakrawala, tak ada apapun kecuali lautan pasir yang tak bertepi. Anda haus, lelah, dan langkah-langkah Anda semakin berat. Di depan Anda, seorang pemuda berusia 17 tahun memimpin kafilah. Matanya penuh tekad, seolah menantang kematian. Inilah kisah Marco Polo, seorang penjelajah muda yang memulai perjalanan yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga pandangan dunia tentang timur yang misterius. Marco tidak hanya menempuh ribuan kilometer melintasi jalur sutra yang penuh bahaya, tetapi ia juga membawa cerita yang akan menggetarkan dunia barat. Namun, bagaimana seorang remaja dari Venesia bisa berani mengambil risiko melintasi gurun yang mematikan dan pegunungan yang curam, bertahan dari perampok, penyakit, dan alam yang kejam? Mari kita ikuti perjalanannya. Tahun 1271, Marco Polo memulai perjalanannya ke Tiongkok bersama ayahnya, Niccolo, dan pamannya, Maffeo. Mereka bukan orang sembarangan. Keluarga Polo telah lama terlibat dalam perdagangan internasional dan sebelumnya telah melakukan perjalanan ke timur. Namun, kali ini berbeda. Perjalanan ini bukan hanya untuk perdagangan, ini adalah misi diplomatik, sebuah undangan pribadi dari Kublai Khan, penguasa Mongol yang agung, untuk kembali ke istananya di Tiongkok. Marco, yang saat itu masih remaja, tak pernah membayangkan betapa berbahayanya perjalanan ini. Tetapi rasa penasaran yang membara membuatnya bersemangat. Dari awal, ia tahu bahwa jalur sutra bukan sekadar jalan perdagangan biasa. Ini adalah jalur yang menyatukan timur dan barat, penuh dengan bahaya alam dan ancaman manusia, namun juga dipenuhi keajaiban yang tak bisa dibayangkan. Dengan semangat yang tinggi, mereka meninggalkan Venesia, melalui laut hingga mencapai wilayah Timur Tengah. Disinilah petualangan mereka yang sesungguhnya dimulai. Setelah berbulan-bulan perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di salah satu tantangan terbesar dalam jalur sutra, Gurun Taklamakan. Gurun ini bukan sekadar tempat tandus yang luas, ia terkenal sebagai Gurun Kematian. Banyak kafilah yang hilang di sini, tersesat dan tidak pernah ditemukan lagi. Badai pasir yang bisa terjadi kapan saja adalah salah satu penyebab utamanya. Di sini, alam adalah musuh yang paling mematikan. Pada siang hari, panas bisa mencapai 50 derajat Celcius, membuat siapapun sulit bernapas. Pada malam hari, suhu turun drastis, hingga membuat tulang-tulang terasa beku. Marco ingat bagaimana badai pasir pertama kali menghantam mereka. Angin kencang membawa pasir yang tajam, mengiris wajah mereka. Kafilah terpaksa berhenti, menutup semua barang dengan kain, dan mencoba melindungi diri dari badai yang mengamuk. Beberapa orang dalam kafilah itu menyerah pada ketakutan, mengira mereka tidak akan selamat. Namun, Marco melihat ini sebagai ujian pertama dalam perjalanannya. Dengan panduan ayahnya dan tekad kuat, mereka berhasil melewati gurun itu, tapi tidak tanpa korban. Beberapa unta mati kehausan, dan beberapa anggota kafilah mereka jatuh sakit. Namun, jalur harus terus dilalui. Mundur bukanlah pilihan. Setelah berhasil melewati Gurun Taklamakan, Marco dan rombongannya kini harus menghadapi tantangan baru, Pegunungan Pamir. Pegunungan ini adalah salah satu rintangan alam yang paling sulit di jalur sutra. Dengan ketinggian yang luar biasa, jalur berbatu yang terjal, dan suhu yang dingin menusuk tulang. Di sini, Marco belajar bahwa di ketinggian seperti itu, setiap tarikan napas adalah perjuangan. Udara di pegunungan ini sangat tipis, menyebabkan Marco dan kafilahnya merasa lelah hanya karena berjalan beberapa meter. Mereka harus berhenti berulang kali untuk beristirahat, dan beberapa kali, anggota kafilah mereka jatuh sakit karena kekurangan oksigen. Marco sendiri merasakan sakit kepala yang parah, disertai dengan mual yang tak kunjung hilang. Dalam kondisi seperti ini, ketinggian menjadi musuh yang tak terlihat namun mematikan. Namun, di balik bahaya itu, pemandangan yang mereka saksikan di Pegunungan Pamir adalah salah satu yang terindah yang pernah dilihat Marco. Di atas pegunungan, mereka bisa melihat hamparan lembah yang luas dan tak tersentuh, serta pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Ini adalah salah satu momen langka di mana keindahan dan bahaya berjalan beriringan. Setelah berminggu-minggu berjuang melewati ketinggian, kafilah mereka akhirnya berhasil melewati Pegunungan Pamir. Tapi, Marco tahu bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak ujian yang masih menunggu mereka di depan. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan alam, kafilah Marco akhirnya tiba di Samarkand, salah satu kota paling penting di jalur sutra. Kota ini adalah oase kemewahan di tengah gurun yang keras. Pasar-pasar Samarkand penuh dengan barang-barang dari seluruh dunia, sutra dari Cina, rempah-rempah dari India, emas dari Afrika, dan barang-barang langka dari Eropa. Ini adalah tempat di mana timur dan barat bertemu.
Bagi Marco, Samarkand adalah pengalaman yang membuka mata. Di sini, ia melihat keragaman budaya yang luar biasa, pedagang dari berbagai negara, berbicara dalam berbagai bahasa, bertukar barang dan ide. Di pasar, ia melihat perhiasan, kain sutra yang berkilauan, dan rempah-rempah yang aromanya memenuhi udara. Namun, di balik kemewahan ini, ada ketegangan yang tak terlihat. Samarkand adalah kota yang selalu menjadi incaran perampok, terutama para perampok nomaden yang berkeliaran di jalur sutra. Kafilah Marco harus selalu waspada. Mereka tahu, di luar tembok kota, bahaya selalu mengintai. Dalam beberapa kesempatan, Marco melihat bagaimana kafilah lain diserang di malam hari, barang-barangnya dirampas, dan orang-orangnya dibunuh. Samarkand menjadi perhentian penting dalam perjalanan mereka. Setelah beristirahat dan mengisi persediaan, Marco dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka ke timur, semakin mendekati tujuan akhir mereka, Tiongkok. Akhirnya, setelah 3 tahun perjalanan yang melelahkan, Marco Polo dan keluarganya tiba di Tiongkok. Ini adalah momen yang telah mereka tunggu-tunggu. Di hadapan mereka berdiri istana megah milik Kublai Khan, Kaisar Mongol yang perkasa. Istana ini, dengan tembok-tembok emas dan hiasan yang luar biasa, adalah simbol kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi di dunia barat. Kublai Khan menyambut Marco dengan tangan terbuka. Kaisar yang bijaksana ini memiliki ketertarikan besar terhadap dunia barat, dan Marco Polo, dengan segala pengalamannya, menjadi salah satu penasihat terdekatnya. Marco tidak hanya melihat Tiongkok dari luar, tetapi juga dari dalam, mendapatkan akses ke istana dan rahasia kekaisaran Mongol. Selama bertahun-tahun di bawah perlindungan Kublai Khan, Marco melakukan perjalanan ke seluruh penjuru Tiongkok, dari wilayah-wilayah terpencil hingga kota-kota besar seperti Hangzhou, yang disebutnya sebagai kota terindah di dunia. Disinilah Marco melihat hal-hal yang belum pernah ia saksikan sebelumnya, kertas uang, sistem pos yang efisien, dan jembatan-jembatan besar yang melintasi sungai-sungai yang lebar. Namun, meski kehidupannya di Tiongkok penuh dengan kemewahan dan petualangan, Marco tidak lupa pada tanah kelahirannya. Setelah bertahun-tahun tinggal di timur, Marco dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Venesia. Namun, perjalanan pulang itu sendiri penuh dengan bahaya dan tantangan yang tak terduga. Setelah bertahun-tahun di Tiongkok, Marco Polo dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Venesia. Mereka telah hidup selama lebih dari 2 dekade di bawah naungan Kublai Khan, dan meskipun hubungan mereka dengan sang kaisar sangat baik, ada dorongan kuat untuk kembali ke tanah air. Namun, perjalanan pulang ini tidak kalah berbahaya dibandingkan perjalanan ke timur. Rute yang mereka tempuh untuk kembali tidak melalui darat seperti saat datang, melainkan melalui jalur laut. Mereka berlayar dari Tiongkok dengan kapal besar yang penuh dengan barang-barang berharga dan rempah-rempah. Namun, di tengah perjalanan, badai dahsyat menimpa mereka di Laut Cina Selatan. Kapal mereka dihantam ombak besar selama berhari-hari, dan mereka terjebak dalam ketakutan akan tenggelam di lautan lepas. Marco ingat bagaimana ombak setinggi gunung menghantam kapal, mengguncang segala yang ada di atasnya. Satu persatu awak kapal jatuh sakit, dan banyak yang meninggal di tengah perjalanan. Marco sendiri hampir menyerah pada keputusasaan, namun tekadnya untuk bertahan tetap kuat. Setelah beberapa minggu yang mencekam, mereka berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan. Setelah berbulan-bulan di laut, akhirnya mereka tiba di Persia. Di sini, mereka singgah untuk beristirahat dan mengisi persediaan. Namun, perjalanan belum selesai. Dari Persia, mereka harus kembali melintasi wilayah-wilayah yang berbahaya dan penuh konflik sebelum akhirnya tiba di Eropa. Namun, ketika Marco dan keluarganya tiba di Venesia, mereka dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan. Banyak orang di tanah kelahirannya tidak lagi mengenali mereka. Mereka telah pergi begitu lama sehingga banyak yang mengira mereka sudah mati. Keluarga mereka, teman-teman mereka, semua menganggap kisah perjalanan mereka sebagai legenda belaka, bukan kenyataan. Tahun 1295, setelah lebih dari 2 dekade di timur, Marco Polo akhirnya kembali ke Venesia. Namun, ia kembali ke sebuah kota yang berbeda. Venesia saat itu sedang dalam konflik dengan Genoa, kota saingan dalam hal perdagangan maritim. Tidak lama setelah kembali, Marco terjebak dalam perang tersebut dan ditangkap oleh pasukan Genoa. Ia dipenjara selama hampir 1 tahun. Namun, dalam kesulitan ini, lahirlah salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah. Di dalam penjara, Marco bertemu dengan seorang narapidana lain, Rustichello da Pisa, seorang penulis asal Pisa. Bersama Rustichello, Marco mulai menceritakan pengalamannya di timur. Ia menggambarkan segala yang ia lihat, kekaisaran Kublai Khan, kota-kota besar di Tiongkok, keajaiban teknologi seperti kertas uang, dan keindahan serta kekayaan yang tak terbayangkan di barat.
Rustichello menuliskan semua kisah ini dalam sebuah buku yang kemudian dikenal sebagai Il Miliwan atau The Travels of Marco Polo. Buku ini menjadi salah satu karya paling terkenal tentang eksplorasi timur dan memberikan gambaran bagi dunia barat tentang dunia yang sebelumnya hanya mereka anggap sebagai legenda. Namun, inilah yang mengejutkan. Meskipun buku ini sangat populer, banyak orang pada masanya meragukan kebenaran kisah Marco. Mereka menganggap bahwa cerita-cerita tentang kekayaan dan keajaiban timur terlalu fantastis untuk dipercaya. Bahkan hingga hari ini, beberapa ahli sejarah masih memperdebatkan apakah Marco Polo benar-benar mengunjungi semua tempat yang ia ceritakan, atau apakah sebagian dari kisahnya adalah hasil dari cerita-cerita yang ia dengar dari orang lain. Meskipun banyak yang meragukan keaslian kisahnya, tidak bisa disangkal bahwa pengaruh Marco Polo terhadap dunia barat sangat besar. Il Miliwan menjadi salah satu buku paling penting yang membuka mata orang-orang Eropa tentang timur. Melalui buku ini, orang-orang barat untuk pertama kalinya belajar tentang kekayaan budaya, perdagangan, dan inovasi yang berkembang di Tiongkok dan wilayah-wilayah sekitarnya. Bahkan, beberapa sejarawan percaya bahwa kisah Marco Polo menginspirasi para penjelajah lain untuk mencari jalur baru menuju timur, termasuk Christopher Columbus. Dalam catatan harian Columbus, ditemukan salinan Il Miliwan yang ia bawa dalam perjalanannya untuk menemukan dunia baru. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Marco Polo terhadap ambisi para penjelajah di era selanjutnya. Selain itu, Marco juga membantu memperkuat jalur sutra sebagai jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Dengan meningkatnya permintaan barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan barang-barang mewah dari timur, semakin banyak pedagang Eropa yang berusaha menemukan cara untuk mengakses kekayaan di timur. Namun, warisan Marco tidak hanya terbatas pada perdagangan. Buku perjalanannya juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang keragaman budaya dan peradaban di luar Eropa, dan ini membantu mengubah cara pandang orang-orang Eropa terhadap dunia. Marco menunjukkan bahwa di luar Eropa, ada kerajaan-kerajaan yang kuat, berteknologi maju, dan kaya akan budaya serta tradisi. Hal ini memicu gelombang rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar, dan pada akhirnya membantu mendorong era eksplorasi global. Kisah Marco Polo berakhir dengan tenang. Setelah dibebaskan dari penjara Genoa, ia kembali ke Venesia dan hidup sebagai pedagang yang cukup kaya. Namun, hingga akhir hidupnya, Marco tetap bersikukuh bahwa semua kisah yang ia ceritakan dalam Il Miliwan adalah kebenaran. Bahkan di ranjang kematiannya, ketika ditanya apakah ia ingin mencabut beberapa bagian dari kisahnya yang dianggap terlalu fantastis, Marco hanya menjawab, "Aku bahkan belum menceritakan setengah dari apa yang kulihat." Dan inilah yang mengejutkan. Meski Marco telah menyaksikan banyak keajaiban di timur, dan meskipun ia membawa kembali kekayaan serta pengetahuan yang tak ternilai, ia meninggal sebagai sosok yang agak dilupakan. Pada saat kematiannya pada tahun 1324, Venesia telah berubah, dan Marco hanyalah satu dari sekian banyak pedagang yang datang dan pergi. Namun, kisahnya hidup lebih lama dari dirinya. Buku perjalanan Marco Polo terus dibaca dan dipelajari selama berabad-abad. Bahkan hari ini, banyak yang masih terpesona dengan petualangan luar biasa yang ia lakukan melintasi jalur sutra, dari Venesia hingga ke jantung Kekaisaran Mongol. Dan meskipun beberapa orang mungkin masih meragukan keaslian kisahnya, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Marco Polo adalah salah satu penjelajah terbesar dalam sejarah. Jadi, apakah semua yang diceritakan Marco Polo benar adanya, ataukah ada unsur fiksi dalam ceritanya? Mungkin itu akan tetap menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, kisah perjalanan Marco Polo telah mengubah cara kita memandang dunia, dan itu sendiri adalah keajaiban yang nyata.